Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi puasa dan kedudukannya dalam agama Islam. Sebelumnya kita telah mengetahui dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal atau logika yang mewajibkan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil, baligh, ya, wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, apa itu puasa? Definisinya apa secara bahasa dan secara istilah syar'i itu apa? Nanti kita akan bahas. Berikut juga tentang kedudukannya di dalam Islam itu bagaimana. Sehingga kita tahu apa yang dimaksud kewajiban puasa itu untuk ngapain. Nah, definisi ini penting karena biar tidak disalahpahami. Sebagian orang menyalahpahami sholat misalnya. Sholat itu kata dia yang penting eling, Allah, eling sing maha kuasa, ingat. Kenapa? Ada kok dalilnya di Quran. Apa itu? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wah, berarti sudah, sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, yang penting eling. Lah. Seperti ini gimana nih? Ya, pemahaman seperti ini terjadi karena tadi berusaha untuk mengulik-ngulik syariat, ngotak-atik syariat, ya, sehingga cari-cari celah biar dia tidak sholat. Nah, ini tentunya celah. Makanya dilihat definisi sholat itu apa, secara bahasa itu apa, secara istilah syar'i yang disitulah Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita untuk sholat itu apa, sehingga kita melaksanakan sholat itu betul-betul sholat memang. Ya, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, kita langsung tahu sholat yang dimaksud adalah tadi gerakan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya, itu. Dan urutannya sudah dijelaskan sama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis. Di dalam Al-Quran secara global tentang sholat, waktunya, ya, kewajibannya, fadilahnya, ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Tapi urutan tata cara melaksanakan ibadah sholat itu dirinci oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan sama beliau, sehingga Rasulullah SAW menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Demikian pula berkaitan dengan puasa, kita harus tahu definisi puasa itu apa secara bahasa, secara syar'i, istilah syar'i yang dimaksud puasa oleh Allah dan Rasulnya itu apa, sehingga kita betul-betul menjalankan puasa itu sesuai koridor yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak kemudian menganalogikan dengan ini itu lalu diselewengkan sehingga dia tidak melaksanakan sholat, sehingga dia tidak melaksanakan apa? Puasa. Sebagaimana orang-orang yang berpikiran menyimpang tadi mengatakan sholat yang penting itu eling. Kalau saya sudah eling, yaudah sholat, nggak usah ke masjid. Itu kan pemikiran yang sesat dan menyesatkan.
Hendaknya kaum muslimin waspada. Jadi enggak semua orang yang berbicara agama itu kita benarkan. Karena ada orang yang memang berusaha untuk merusak Islam. Ya, ingin menjauhkan umat Islam itu dari Islam yang benar. Makanya waspada. Makanya kita belajar terus-menerus tentang agama itu fungsinya apa? Biar kita betul-betul paham Islam yang benar itu seperti apa. Landasannya itu apa, dalilnya apa, penjelasan ulama itu bagaimana, sehingga kita menjalankan Islam itu ala basirah, di atas ilmu yang sangat terang benderang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya berniat untuk menyampaikan ilmu ini yang ditulis oleh Ustaz Yazid dan juga ulama-ulama yang lainnya dalam video-video ini untuk apa? Untuk mengambil andil. Barangkali dengan saya menjelaskan, Bapak Ibu juga paham, bisa ngamalkan, maka saya juga dapat pahalanya. Dan kita untuk fungsinya berikutnya adalah mengkanter, yaitu untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Islam yang benar agar kita menjauhinya. Karena kalau kita tidak menjelaskan pendapat-pendapat yang menyimpang itu bahwa itu adalah salah, khawatirnya apa? Khawatirnya umat Islam terjerumus mengikuti pendapat yang salah tersebut atau pemikiran yang salah tersebut yang dibawakan oleh orang-orang yang memang ingin merusak Islam. Maka mari kita akan membahas definisi puasa. Ya, kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, definisi puasa itu apa? Di sini Ustaz Yazid rahimahullah taala akan menjelaskan secara urut, yaitu dilihat dari lughatan. Ya, dilihat dari secara bahasa dulu, apa dalam istilah bahasa Arab ini as-siyam atau as-saum itu secara bahasa artinya apa, lalu nanti dijelaskan tentang secara syar'i itu apa, pengamalan syariat itu maksudnya apa, dan itu pasti ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Mari kita baca. Inilah metode penjelasan yang dipakai oleh para ulama ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka, sama seperti apa yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Dan sebenarnya beliau juga nukil dari mereka para ulama. Beliau bahasakan ke bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih mudah, sehingga mudah dipahami oleh umat Islam di Indonesia dan juga siapapun yang bisa bahasa Indonesia. Definisi puasa menurut bahasa. Nah, menurut bahasa, as-siyam, puasa itu atau bahasa Arabnya bisa as-siyam, bisa as-saum. Kalau kita lihat di ayatnya, kutiba alaikumus siyam, disebutkan dalam hadis, kadang siyam, kadang juga saum, saumu Ramadan, gitu. As-siyamu memiliki beberapa definisi pengertian. Jadi kata-kata puasa, as-siyam, soma yasumu sauman wa siyaman, itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, puasa atau as-saum bermakna menahan diri dari sesuatu. Nih, yang pertama menahan diri dari sesuatu. Yang kedua bermakna mencegah. Yang ketiga bermakna meninggalkan. Nah, adakah dalilnya tentang hal ini? Ada. Disebutkan dalam surat Maryam. Ini salah cetak ya, nggak ada surat Al-Maryam. Suratnya surat Maryam. Surat Maryam yang betul. Surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataannya Maryam rahimahullah, inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, di sini disebutkan kata inni nazartu lirrahmani sauman. Nah, saum apa makna di sini? Yaitu menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi menahan diri untuk tidak berbicara. Ini disebut dengan kata-kata sauman, yaitu puasa. Ayat ini sebagai dalil bahwa di antara makna puasa secara bahasa adalah menahan diri. Di sini Maryam rahimahullah, beliau bernazar untuk berpuasa. Puasa dari apa?
berpuasa dari berbicara kepada manusia. Artinya dia berpuasa, maksudnya menahan diri dari berbicara kepada manusia. Seorang penyair bernama An-Nabirah Az-Zibyani mengatakan, khailu siyamin wa khailu ghairi saimatin tahtal ijaji wa khailu ti'lika al-lijama. Ya, kuda yang tidak makan dan kuda yang makan di bawah taburan debu, serta kuda yang memakan tali kekang. Di sini disebutkan khailu siyamin, kuda yang puasa, maksudnya tidak makan, menahan diri dari makan. Maksudnya ada kuda yang menahan diri untuk tidak makan, dan ada juga kuda yang tidak menahan diri. Kenapa Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan syair ini? Karena syair itu adalah bahasa Arab yang murni, sehingga lafaz-lafaz bahasa Arab, kata-kata atau mufradat, kosakata dalam bahasa Arab yang disampaikan dalam syair-syair itu adalah bahasa Arab yang murni, yang dengan bahasa itu Allah turunkan Al-Quran. Demikian pula Nabi Muhammad SAW berbicara dengan bahasa Arab yang murni, yang fusha, yang fasih. Dalam kitab Maqayisul Lughah, Ibnu Faris mengatakan huruf sad, wawu, dan mim, saumun maksudnya, merupakan huruf dasar yang menunjukkan pada makna menahan, penahanan dan berdiam diri dari suatu tempat. Ini disebutkan dalam Maqayisul Lughah materi Sawama. Di dalam kitab Al-Qamusul Muhit, ya, Al-Fairuz Abadi rahimahullah berkata, kata soma, sauman, siyaman, wastaman maksudnya adalah menahan diri dari makan, minum, berbicara, hubungan badan, dan melakukan perjalanan. Ini secara bahasa. Soma yasumu, sauman, wa siyaman, wa istaman, itu semuanya bermakna menahan diri. Dari apa? Dari makan, minum, berhubungan badan, dan melakukan perjalanan. Ini secara bahasa ya. Ingat, masih secara bahasa. Ini disebutkan tadi dalam kitab Al-Qamusul Muhit. Penulis kitab Lisanul Arab, Lisanul Arab karya Imam Ibnul Manzur, ya, beliau menjelaskan tentang makna saum ini. Menurut bahasa, kata beliau, kata as-saumu berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu tersebut. Itu sauman secara bahasa. Orang yang berpuasa disebut as-saim. Itu wazan isim fa'il. Wazan isim fa'il dari sawma yasumu fahuwa saimun. Ya, orang yang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa disebut as-saim karena tindakannya menahan diri dari makan. Kuda dikatakan shaim juga karena ia telah menahan diri dari makan dalam keadaan berdiri. Ini penjelasan dari kitab Lisanul Arab. Ya, inilah definisi secara bahasa. Jadi intinya definisi secara bahasa, kata puasa as-saumu itu bermakna menahan diri, mencegah, ya, meninggalkan sesuatu. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan istilah syar'inya. Kita akan lihat istilah syar'inya berdasarkan pendapat dari imam mazhab yang 4. Nah, kita lihat di sini menunjukkan bahwa Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala itu, ya, melihat dari semua mazhab yang ada. Beliau lihat dalilnya. Kalau dalilnya jelas, wadih, sahih, ya, sharih, beliau ambil pendapat tersebut. Tapi kalau ada pendapat-pendapat yang lemah, marjuh, ya, beliau tinggalkan. Dan beliau hanya menyampaikan yang sahih saja. Nah, inilah mazhab salaf. Manhaj salaf dalam berbeda pendapat itu demikian. Dalam menjelaskan ilmu fikih ataupun ilmu yang lainnya. Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pahaman sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Tanpa ada taklid, ya,
nggak ada taklid buta. Yang penting saya mazhabnya ini terus, nggak. Mazhabnya ini terus, Syafi'i terus, nggak boleh milih yang lain. Loh, kata siapa, Pak? Di dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilafnya banyak, perselisihan antara ulama juga banyak. Demikian pula di mazhab Hanabilah, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya sama. Karena memang para ulama rahimahumullah itu tidak pernah mengajarkan taklid, ya, tidak pernah mengajarkan harus mengikuti satu mazhab, nggak boleh mengikuti yang lain, tidak. Mereka selalu mengembalikan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Khudhu min haitsu akhadna. Ambillah dari mana kami mengambil. Perhatikan dalilnya. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Demikian para ulama. Dan ini kalau Bapak Ibu sekalian mau membaca, ada keterangannya sangat panjang lebar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam muqaddimah atau pembukaan atau kata pengantar, ya, atau ya muqaddimah pendahuluan dari buku beliau Sifat Salat Nabi. Ada buku bagus judulnya Sifat Salat Nabi. Di halaman awal-awal itu beliau menjelaskan tentang bagaimana para ulama 4 mazhab itu, ya, mengajarkan umatnya, mengajarkan murid-muridnya itu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai taklid kepada saya, gitu. Makanya Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala pun demikian. Nih, kita akan melihat dan membaca, ya, penjelasan beliau berkaitan dengan istilah syar'i berkaitan dengan puasa itu apa. Beliau akan membawakan dari semua 4 mazhab. Nah, untuk menjelaskan dan menekankan itu semuanya. Karena semuanya adalah ulama-ulama yang memang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Beliau mengatakan, kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa saum berarti menahan diri dari hal-hal tertentu, yaitu makan, minum, dan berhubungan badan dengan syarat-syarat tertentu pula. Disebutkan dalam kitab Bada'i'us Shana'i' jilid yang kedua halaman 75. Ini referensi dari kitab mazhab Hanafi. Kemudian di kalangan mazhab Maliki, ya, pengikutnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas rahimahullah. Kalau Hanafi tadi pengikutnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa saum, berpuasa itu berarti menahan diri dari 2 nafsu syahwat, yaitu nafsu perut dan kemaluan, serta apa yang menggantikan posisi keduanya dalam rangka melawan hawa nafsu untuk mentaati Rabbnya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang siang dengan niat sebelum fajar, sebelum subuh, atau bersamaan dengan fajar, bersamaan dengan waktu subuh jika memungkinkan, ya, kecuali masa haid, yaitu orang wanita sedang menstruasi, nifas, ya, wanita yang habis lahiran, itu ada masa nifas, dan hari Id, hari raya, ini ya tidak berpuasa. Ya, bagi wanita yang haid dan nifas itu ada hukum tersendiri, nanti dibahas. Di hari raya sudah nggak bisa berpuasa lagi. Nah, taib. Ini disebutkan dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir jilid yang kedua halaman 217. Kalangan mazhab Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, mendefinisikan puasa dengan definisi apa? Penahanan khusus dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus dari orang yang tertentu pula. Nah, nanti ini apa istilah secara globalnya dulu. Nanti kalau dirinci panjang. Jadi misalnya apa? Tadi penahanan yang khusus, ya, menahan yang khusus itu puasa tadi dari sesuatu yang khusus, yaitu kayak makan, minum, beban badan, dan beberapa hal yang perlu ditinggalkan, ditahan, ya, pada waktu yang khusus, ya, setelah terbit, ya, dari awal subuh terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Kemudian dari orang tertentu pula, ya, secara umum orang yang sudah baligh, laki dan perempuan, wajib mereka untuk berpuasa. Nanti ada pengecualian, orang sakit atau orang yang berpergian safar atau wanita yang haid, yang nifas,
ya, wanita yang hamil, yang sedang hamil dan berat untuk melaksanakan berpuasa, dan juga orang yang tua renta sudah nggak kuat lagi untuk berpuasa. Nah, ada rinciannya semuanya. Jadi makanya di mazhab Syafi'i dikatakan dari orang tertentu pula, gitu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab besar berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Di jilid yang ke-6 halaman 247. Dan kalangan mazhab Hambali, Hanabilah, ini pengikutnya atau murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mengartikan puasa itu diartikan dengan apa? Dengan penahanan diri dari berbagai hal tertentu dan pada waktu tertentu pula. Jadi hal tertentu ya tadi sama sebenarnya definisinya, makan, minum, perubahan badan di siang hari di bulan Ramadan, atau untuk definisi umumnya di siang hari. Kemudian pada waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar subuh, ya, fajar shadiq, sampai kapan? Tenggelamnya matahari. Waktu subuh sampai waktu maghrib, bukan isya, Pak, waktu maghrib. Nah, kemudian Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan definisi dari ulama kontemporer, ulama muasirin, yaitu Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Ini beliau termasuk penulis yang sangat produktif, bukunya sangat banyak sekali dan berbobot, dan sudah banyak diterjemahkan dalam kitab-kitab dalam bahasa Indonesia, ya. Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullah ta'ala mengatakan, dan yang terpilih dalam definisi saum, puasa secara syar'i, yaitu dikatakan, ini secara definisi yang lengkapnya, yaitu apa? Huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bi niyatin 'anil akli wasyurbi, atau wasyarabi di sini mesti wasyurbi, wasairil mufattirati min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi min syakhsin makhsusin bi syurutin makhsusatin. Puasa adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan niat dan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Waktunya kapan? Sejak terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq, yang di situ bertanda, yang di situ berarti salat subuh telah tiba, ya, hingga terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari di waktu maghrib, dari person tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam kitab As-Siyamu fil Islam. Dengan definisi ini, maka tampak jelas perbedaan antara definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah. Karena antara keduanya terdapat pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian menurut bahasa lebih umum dan menyeluruh, karena ia mencakup penahanan diri, pencegahan, tindakan meninggalkan, pelarangan, dan berdiam diri. Ya kan? Kalau secara bahasa kan itu memang menahan diri, mencegah, ya, meninggalkan, ya, menahan diri, dan seterusnya. Adapun setelah syariat kan lebih khusus. Jadi nggak semua menahan itu disebut puasa secara syariat. Puasa itu apa? Ya tadi ibadah kepada Allah, ya, dengan niat khusus, kemudian dengan apa? Perbuatan khusus. Yaitu apa tadi? Ya, menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Nanti kan disebutkan apa saja yang membatalkan. Ditahan, kita tinggalkan itu semuanya, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi nggak semua kita tinggalkan, ya. Kalau secara bahasa kan meninggalkan aja, apa, umum gitu. Nah, ini dikhususkan lagi dalam syariat itu. Nah, kemudian waktunya pun dikhususkan, nggak setiap waktu, tapi apa, hanya waktu fajar tsani, fajar shadiq, subuh, sampai tenggelamnya matahari, itu waktu maghrib. Nah, itulah definisi puasa yang secara syar'i, dan pasti ada kaitannya antara yang syar'i dengan yang lughawi, gitu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa itu juga kadang disebut dengan kata-kata as-sabr, itu kesabaran. Karena memang orang yang berpuasa itu pasti akan melatih kesabaran dia.
dan dibutuhkan kesabaran karena dia menahan diri dari sesuatu yang diinginkan, dia butuhkan setiap hari, makan, minum, ya, berhubungan badan dengan istri. Itu hal-hal yang dibutuhkan setiap hari, diminta untuk tinggalkan, berarti butuh apa? Kesabaran. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahris sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadri." Berpuasa di bulan yang penuh dengan kesabaran. Maksudnya apa? Bulan Ramadan. Bulan kesabaran. Syahrus sabr. Ya, bulan kesabaran. Bulan Ramadan. Ya, wa thalathatu ayyam, dan 3 hari setiap bulan itu 2 puasa ini akan apa? Akan menghilangkan, ya, gejolak di dada, ya, bisikan-bisikan jahat atau kotoran-kotoran hati itu akan dibersihkan dengan berpuasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan juga berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, 3 hari dalam 1 bulan ini lafaznya umum, kapan saja bisa. Ada juga yang mengartikan itu maksudnya puasa ayyamul bid, puasa di pertengahan bulan. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan itu sendiri beda, itu beda lagi. Ya, beda lagi. Sama-sama 3 hari, tapi kalau ini lebih bebas, waktunya bebas. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini memiliki keutamaan bisa menghilangkan gejolak di dada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 22.965. Lihat Sahihul Jami' Shaghir hadis nomor 3804. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebab orang yang berpuasa itu menyabarkan dirinya dari syahwatnya. Ya tadi, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk minta tolong dengan sabar dan salat. Di antara bentuk kesabaran adalah apa? Berpuasa. Kemudian puasa juga bermakna as-siyahah, yaitu pengembaraan. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan as-saihuna as-saimun. Orang-orang yang as-saihun, orang-orang yang saih, ya, itu adalah orang-orang yang shaim. Para pengembara adalah orang-orang yang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dalam tafsirnya. Kemudian kita akan membahas poin yang ke-B, itu kedudukan puasa dalam Islam. Puasa secara umum adalah salah satu ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah lainnya secara mutlak. Yani lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hambanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shauma, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu, ya, untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikannya langsung pahalanya atas puasanya tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1904 dan juga Imam Muslim hadis nomor 1151. Maka di sini keistimewaan puasa itu betul-betul untuk Allah. Illa shaum fa innahu li, puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya nanti. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa keistimewaan puasa itu sangat luar biasa, berbeda dengan yang lain. Puasa itu betul-betul orang yang melakukannya itu pasti lillahi ta'ala. Karena puasa ini, ya, nggak ada yang tahu kecuali
orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja dia berbuka bersama, sahur bersama, tapi nggak tahu siangnya apakah makan atau tidak. Yang tahu hanya orang tersebut, pelaku puasa tersebut. Maka betul-betul seseorang bisa menjaga keikhlasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan itu untuk saya, dan saya yang akan membalasnya. Nah, lafaz ini saya akan membalasnya menunjukkan pahala puasa itu sangat besar dan Allah yang akan menjaminnya. Berapa banyaknya? Sangat banyak, nggak terhitung. Karena Allah yang akan menjaminnya langsung. Saya yang akan membalasnya. Allahu Akbar. Puasa adalah ibadah pribadi seorang hamba yang tidak nampak dari luarnya. Secara lahiriah nggak nampak orang puasa atau tidak, itu nggak kelihatan bedanya. Karena ibadah ini merupakan rahasia antara hamba tersebut dengan Rabb-nya, yang terkandung di dalamnya faktor merasa diawasi yang tulus dalam benaknya. Sebab tidak akan terbesit keinginan dalam benak hamba tersebut untuk bersikap riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ya nggak ada. Mau dipamerkan apa? Ya paling hanya cerita itu yang bikin masalah itu. Cerita, oh saya lagi puasa loh, biar dipuji sama orang. Kalau dia ngomong baru kelihatan. Tapi kalau dia diam saja, nggak ada yang tahu. Berbeda dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran kedengaran suaranya, ceramah kelihatan, sholat kelihatan. Kalau puasa nggak ada yang tahu, Pak. Mau dia menahan diri, makan minum apa dia nggak tahu. Dan ada teladan dari para salafus soleh ya. Ada orang dahulu, ada seorang salafus soleh ya, ketika dia berpuasa itu nggak diketahui, dia bertahun-tahun berpuasa, nggak ada yang tahu, keluarga nggak tahu, teman-teman di tempat kerjanya juga nggak tahu. Bagaimana caranya dia? Caranya dia itu gimana? Di rumah nggak makan, dia bawa bekal ya, bawa bekal makanan, dibawa ke ke tempat kerjanya, dibawa pergi, sehingga keluarga menyangkanya dia akan makan di tempat kerjanya. Nah, sampai di jalan dia sedekahkan ke orang lain, sedekahkan ke orang lain. Lalu dia di tempat kerjanya ya kerja biasa saja. Orang-orang yang teman-teman kerjanya, rekan-rekannya itu nggak tahu ya, menyangka bahwa oh fulan ini sudah makan sehingga dia tidak makan sekarang. Demikian pula ini berhari-hari, bertahun-tahun beliau berpuasa itu ya, puasa sunnah yang disyariatkan. Nah, tapi dia sembunyikan. Jadi keluarganya nggak ada yang tahu ya, teman-temannya pun nggak ada yang tahu. Dan ini fadilahnya besar, menjaga keikhlasan. Jadi beliau mengatakan tidak akan terbesit keinginan dalam benak hamba tersebut untuk bersikap riya, ingin dilihat oleh orang. Maha benar Allah yang maha agung ketika menyebutkan salah satu keutamaan puasa dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena benar-benar melatih seseorang itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan betul-betul mencari pahala dari sisi Allah. Nggak mau riya, nggak mau dipuji dan seterusnya, nggak memperlihatkan ibadahnya kepada manusia agar mereka memujinya, tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini mudah sekali bagi orang yang berpuasa untuk menyembunyikan amal perbuatan dia yang sangat baik ini. Puasa akan menumbuhkan sikap muraqabatullah. Ini manfaat puasa, akan menumbuhkan sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan juga sikap khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu akan terdidik dalam diri seorang mukmin ketika berpuasa. Dengan demikian, ia tidak akan menolak nafsu syahwatnya dan berusaha untuk melawannya, melainkan karena ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan selalu merasa takut kepadanya. Padahal ada kemungkinan baginya untuk makan dan minum tanpa diketahui oleh seorang pun. Akan tetapi ia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla pasti melihatnya, sehingga ia pun tunduk patuh kepada perintahnya dan menahan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa tadi melatih diri bahwa dia merasa Allah selalu melihat saya. Bagaimanapun apapun yang saya lakukan, Allah tahu.
walaupun orang-orang sekitar saya nggak tahu. Ya, dan menumbuhkan dalam diri kita itu apa? Rasa takut kepada Allah. Kalau kita melanggar ya, perintah Allah ini, ya kita takut kepada Allah. Nah, inilah keistimewaan orang yang berpuasa, dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang puasanya itu betul-betul membuat dia bertakwa kepada Allah. Sehingga setelah dia bulan Ramadan itu dilatih, dididik untuk itu terus, setelah Ramadan jadi orang-orang yang bagus agamanya. Dimanapun dia berada, sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, jujur tetap jujur, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia latih dari mana? Dari puasa ini, Pak. Sekali lagi, puasa itu nggak ada yang tahu kecuali seseorang yang melakukan puasa tersebut. Ya, oleh karena itu bisa jadi orang itu bisa jadi, ya, dia sahur sama keluarganya, gitu. Habis itu dia keluar rumah, nggak ada yang tahu, ya, masuk ke warung makan. Nggak ada yang tahu, Pak, kecuali yang punya warung. Lagian orang punya warung nggak kenal kita, kan gitu. Bisa jadi, bisa. Bisa juga seseorang ketika di rumah nggak ada yang lihat, celingak-celinguk kanan kiri, ya, akhirnya dia makan, minum, bismillah. Wah, seger ternyata. Padahal itu siang hari di bulan Ramadan. Ya, itu kemungkinan melakukan itu sangat mudah. Tapi orang yang bertakwa, dia ingat Allah lihat saya. Allah mengawasi saya. Allah tahu gerak-gerik saya, walaupun nggak ada manusia yang tahu. Walaupun CCTV saya matikan, nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Sehingga menimbulkan apa? Ketakwaan yang luar biasa. Muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang bertakwa dan seluruh umat Islam itu kayak gini, wah, negeri aman, Pak. Nggak ada yang curang dalam timbangan, dalam literan, ya, baik jual bensin, jual buah-buahan, atau apa yang ditimbang-timbang atau yang ditakar-takar, nggak ada yang curang di sana. Karena dia merasa apa? Diawasi oleh Allah. Allah tahu kalau saya curang nggak berkah ini. Demikian pula korupsi itu mestinya nggak ada. Kalau takwanya seperti ini, merasa diawasi oleh Allah. Ya, kenapa? Ya, gimana mau curang? Allah tahu. Mungkin atasan nggak tahu, bawahan nggak tahu, CCTV juga aman dimatikan, ya. Ya, tapi ingat Allah tahu. Ini yang membedakan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Wow, kalau orang pendosa nggak peduli dia. CCTV kayak apa ya? CCTV dirusak, bukti-bukti dihanguskan, korupsi merajalela. Naudzubillah. Kenapa ini? Karena takwanya kurang. Makanya kalau kita mau cari solusi terbaik untuk negeri ini, misalnya, gimana nih dari dulu bertahun-tahun korupsi enggak ini, diajak ngaji, ya, kajian itu disemarakkan, ya, pemerintah di instansi pemerintah disemarakkan kajian, sudah, jangan dakwah sunnah ini jangan dicegah-cegah, ya, karena dakwah sunnah ini mengajarkan, ya, umat untuk betul-betul sadar, ingat Allah, ya, jangan dibubar-bubarkan, dituduh macam-macam, jangan. Kalau kajian ini disemarakkan tentang tauhid, mengenal Allah, ya, muraqabatullah, insya Allah semua akan bertakwa. Semua akan merubah diri menjadi orang yang lebih baik, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, karyawan-karyawan di kantor pun menjadi baik. Karena dia sadar betul apa yang dilakukan itu diawasi oleh Allah. Dia sadar betul bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia laporkan itu akan juga dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya. Sehingga dia waspada, betul-betul waspada. Maka takwa adalah solusi bagi terpuruknya masyarakat. Kalau masyarakat ingin baik, negeri ini ingin aman, takwa kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Allah, ajarkan tauhid,
ajarkan sunnah, ajarkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir yang benar, sampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, dengan penjelasan ulama yang benar, ajarkan akidah yang benar. Insya Allah itu akan memperbaiki umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi. Dari langit dan di bumi mengucur keberkahan dan kebaikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Ini di antara kedudukan puasa itu melatih kita untuk selalu diawasi oleh Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki surga dan memiliki neraka. Allah tahu siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Maka jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah yang mengakibatkan Allah itu murka kepada kita, lalu kita masuk ke dalam neraka. Tapi hendaknya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, walaupun tidak ada orang yang mengetahuinya, karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah ridho kepada kita, Allah sayang kita, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal soleh kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita harapkan. Itu tujuan kita hidup di dunia, berbekal menuju akhirat. Maka ini puasa ini melatih kita, Pak. Kedudukannya tinggi. Ya, tidak hanya sekedar formalitas saja, ikut-ikutan. Harus kita hayati, kita resapi puasa yang benar, yang melahirkan ketakwaan, melahirkan kesadaran untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, sebesar zarrah, seberat zarrah. Zarrah itu maknanya, sebagian ulama mengatakan itu semut kecil, semut yang kecil sekali, nggak ada 1 gram. Itu berapa beratnya itu? Sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang, pasti dia akan melihatnya. Kalau itu kebaikan, dia akan lihat nanti balasannya. Dan kalau keburukan pun dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan satu keburukan walaupun seberat zarrah tadi, seberat semut kecil, sebagian menerjemahkan biji sawi. Intinya sekecil apapun keburukan yang dilakukan, dia akan lihat nanti. Catatannya dia lihat, balasannya dia lihat. Tanggung jawab. Nah, inilah ketakwaan. Inilah keimanan yang menghasilkan amal soleh. Maka seseorang ketika sudah sering belajar, sering ngisi kajian, sering menyampaikan ilmu, ataupun sering belajar, sering hadir di kajian, hendaknya semakin bertakwa kepada Allah. Ilmunya itu betul-betul melahirkan khasyatullah, ingat Allah, takut kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah, intinya adalah takut kepada Allah. Kalau ilmu seseorang itu melahirkan takut dia kepada Allah, melahirkan dan membuat dia takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang berilmu, kok semakin menjadi-jadi, kok malah tidak mengamalkan ilmu yang dia amalkan, maka berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak berkah. Ilmunya bahkan akan menjadi bumerang bagi dia. Hujjatun alaih, akan menjadi bumerang yang akan menyerang dia nanti di hari kiamat.
Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah, argumentasi yang akan membelamu atau argumentasi yang akan mencelakakanmu nanti di hari kiamat. Kalau seseorang sudah tahu dalil Al-Quran dan hadis, tahu agama, lalu dia menjalankan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran dan ilmu yang dia miliki itu akan membela dia nanti di hari kiamat, mendukung dia nanti di hari kiamat. Ya Allah, ini fulan telah mengamalkan saya, ampuni dosanya, terima amal solehnya, masukkan dia ke surga. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya, ya, tapi dia tidak mengamalkannya, bahkan bertentangan terus dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dia ketahui, maka khawatirnya ilmu dia, Al-Quran yang dia ketahui, hadis yang dia ketahui akan menjadi bumerang yang akan membinasakan dia. Fulan, ya Allah, punya ilmu nih orang. Nih orang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka binasakan dia, hancur sudah. Nah, ini faedah besar dari puasa. Nah, manfaat besar dari puasa. Ya. Makanya waspadalah. Selalu hayati puasa ini dengan benar. Sehingga tadi akan betul-betul menjadikan kita tuh hamba yang bertakwa. Kuncinya di situ, Pak. Ya. Kuncinya di situ. Tujuannya itu jadi orang bertakwa, kuncinya di situ. Karena dengan itu kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau hal-hal yang merupakan perkara yang awalnya atau aslinya itu mubah, dibolehkan, makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dibolehkan. Kita tinggalkan apalagi yang haram. Kita tinggalkan di saat sendirian, di saat bareng orang, apalagi yang haram, lebih ditinggalkan lagi. Ya. Nah, karena itu banyak-banyak beristighfar dan taubat bagi kita-kita yang mungkin masih sering terjerumus dalam nafsu syahwat. Kemudian penulis mengatakan rahimahullah, puasa merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang mulia dan terhormat. Namun kebanyakan manusia dengan ketamakannya tidak mampu mencapainya. Nah, ini jangan sampai kita termasuk kebanyakan orang yang tidak bisa mencapai derajat takwa ini. Tujuannya besar itu. Ya. Tujuan itu tidak lain adalah takwa. Itu tujuan puasa ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal ini di akhir ayat tentang perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nas ini, dalil ini menjelaskan bahwa takwa kepada Allah merupakan hikmah dan tujuan dari seluruh syariat Islam. Sekaligus menunjukkan keistimewaan ibadah puasa dibandingkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Takwa berarti pemeliharaan diri dari kecenderungan hawa nafsu, menjauhkan diri dari jalan-jalan syaitan, dan menunaikan perintah-perintah syariat. Nah, ini takwa ini dilatih dengan berpuasa. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihayati betul-betul puasa tersebut, maka akan melahirkan takwa. Kesadaran untuk tidak memperturutkan hawa nafsu, menjauhi diri dari jalan-jalan syaitan, bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan setan dari bangsa jin dan bangsa manusia, dan senantiasa menunaikan perintah-perintah syariat. Inilah kedudukan puasa dalam Islam yang sangat agung, yang sangat mulia, yang memberikan efek yang luar biasa untuk memperbaiki umat Islam. Kita telah tahu di kajian-kajian yang lalu, fasilitas yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Di bulan Ramadan, ya, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu di surga
pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar. Kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Mau kapan lagi? Kalau kita nggak berubah di bulan Ramadan, mau kapan lagi? Mau nunggu Syawal? Mau nunggu kapan? Mau nunggu kapan kita tobat? Kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita sendiri. Ya. Untuk menjadi insan yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disampaikan ayat, dia sami'na wa ta'na. Disampaikan hadis, dia sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Ikuti. Tidak melawan, tidak menentang. Sehingga Islam itu betul-betul masuk dalam hati dia. Cahaya dan hidayah agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul masuk dalam hatinya, diamalkan setiap hari. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, walaupun bertentangan dengan tradisinya, walaupun bertentangan dengan pemahaman dia yang dulu. Karena dia sudah betul-betul tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terbaik bagi seorang muslim dan muslimah adalah mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah dan menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan hidup dia. Itulah yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Kita semua pasti meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, pasti meninggal, Pak. Cuman waktunya memang nggak ada yang tahu. Nggak bisa dijamin yang tua itu lebih cepat duluan daripada yang muda. Nggak bisa dijamin orang yang sehat itu lebih lama meninggalnya daripada orang yang sakit. Nggak bisa dijamin orang yang miskin itu lebih duluan meninggal daripada orang yang kaya. Karena mungkin kalau kaya fasilitasnya lebih banyak, makanannya lebih sehat. Nggak jamin semuanya. Nggak ada jaminan. Semua pasti akan meninggal dunia. Tinggal kita lihat siapa yang paling beruntung. Allah melanjutkan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kemenangan yang luar biasa. Kenapa dia bisa masuk surga dan jauh dari neraka? Takwa ini, Pak. Ketakwaan dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini yang kita alami ini semuanya, yang kita miliki ini semuanya, semua itu hanyalah kesenangan yang menipu. Menipu. Jangan sampai hal itu semua melalaikan dari kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Harta, jabatan, tahta, wanita, semua adalah godaan. Jangan sampai kita tergoda oleh itu semuanya. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalankanlah perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Taati. Jangan engkau tentang. Jangan engkau langgar. Kalau engkau betul-betul ingin selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menyempurnakan rukun Islam, syahadat, sholat, 5 waktu, jalankan dengan baik. Zakat dibayar sesuai dengan ketentuannya. Puasa jalankan di bulan Ramadan ini. Lalu kalau kita punya harta yang Allah titipkan kepada kita, daftar haji segera. Lalu Allah mudahkan nanti untuk haji, umrah.
sehingga rukun Islam kita sempurna. Seandainya Allah wafatkan, maka insya Allah Allah telah ridho kepada kita, karena kita telah bertekad untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadikanlah momen Ramadan ini untuk berubah. Dari Anda yang sebelumnya tidak pernah sholat, rajin-rajinlah sholat. Segera bertobat. Anda yang dulu belum pernah puasa barangkali, atau puasa lubang-lubang, sekarang bertekadlah untuk berpuasa secara lengkap 1 bulan penuh. Pasti Allah akan mudahkan Anda. Sabarlah, makan sahur yang dengan makanan yang bergizi, agar bisa kuat nanti ketika di siang harinya. Bertekadlah untuk berubah menjadi hamba yang bertakwa, sebagai bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, Pak. Kita masih hidup nanti di akhirat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya. Hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita dan juga keluarga kita, ajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin keluarga kita, kerabat kita, paman-paman kita, Pak D, Budi, Pak Lek, Bule, semuanya, apalagi ayah, ibu, kakak, adik, semuanya kita ingin masuk surga. Maka ayo bareng-bareng ajak keluarga semuanya untuk taat kepada Allah. Kita ingin berkumpul nanti di akhirat kelak. Semoga Allah membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Barangkali demikian kita cukupkan pertemuan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kita sudah sampai pada halaman 119. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.